kali, sehingga itu menjadi dasar bahwa kami menolak setuju banyak 33,4%, mewakili beberapa suara rakyat yang ini nanti kan juga demi kebaikan rakyat sendiri kan. Apa jaminan kandidat-kandidat tersebut bisa menjalankan program-program sebelumnya. Mempertahankan Pak Jokowi, semuanya itu belum tentu menjadi baik juga, walaupun tinggal melanjutkan begitu Pak. Hari ini kita ingin mendiskusikan tema pemilu dan demokrasi dihubungkan dengan sosiologi politik. Sudah terkelompokkan kelompok pro? Sudah siap? Siapnya kok kurang? Siap, oke. Kelompok kontra siap? siap. Oke, aplaus untuk kita bersama. Jadi dasar kita diskusi dilihat di konten tadi, indikator demokrasi, civil liberties, political culture, function of government, political participation, electoral process and pluralism. Itu yang menjadi poin utama. Tetapi sekali lagi karena sudah terkelompokkan pro dan kontra, sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok kontra dahulu. Mengapa kontra? Maksudnya tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden atau masa periode presiden. Silakan kelompok kontra. Aplaus dulu. Agak dekat aja. Ya, kami dari kelompok kontra mengenai Suaranya dia. wacana penambahan periode dan juga penundaan pemilu. Kami dari kelompok kontra sepakat untuk tidak mendukung. Karena kalau kita lihat dari beberapa literatur yang ada di media misalnya, sebenarnya wacana penambahan periode dari kuasa presiden sebenarnya bukan terjadi beberapa hari ini saja, bahkan 2 tahun yang lalu itu digelorakan oleh seperti Andi Wijayanto, ada Caimin, Erlangga Hartarto, dan juga beberapa dari Partai Solidaritas Indonesia. Yang kebetulan nama-nama yang saya sebutkan tadi itu dalam historisnya tidak memiliki catatan demokratis yang kental, sehingga di sini kami berargumen bahwa penundaan pemilu atau penambahan periode dan kekuasaan presiden kami tidak setuju lantaran yang pertama itu menyalahi undang-undang yang sudah tertulis di pasal 7 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa presiden hanya boleh maju dan dipilih kembali hanya 1 kali, sehingga itu menjadi dasar bahwa kami menolak. Intinya berdasarkan pada historis dan regulasi, hal itu ditolak oleh kelompok kontra. Oke, aplaus untuk kelompok kontra. Sekarang kepada kelompok pro, perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan periodisasi meskipun reformasi kemarin mengamanahkan 2 periode. Silakan kelompok pro yang menjadi juru bicaranya. Silakan. Kelompok pro tidak usah malu-malu menampilkan dia, kita diskusi saja. Silakan kelompok pro. Oke. Aplaus untuk Ya, terima kasih dari kelompok kontra untuk argumennya. Kalau dari kelompok kami tentang jabatan 3 periode,
kepemimpinan Bapak Jokowi. Dari kami setuju. Ada beberapa alasan dan beberapa survei yang menunjukkan dari masyarakat. Di survei terbaru di bulan Desember tahun 2021 sebanyak 1.220 responden ditambah dari 1.220 orang ditambah 800 responden dari 34 provinsi di Jawa Timur. Mereka setuju banyak 33,4% dari kepemimpinan 3 periode Bapak Jokowi. Lalu yang beberapa alasan lainnya juga kenapa kita setuju dari 3 periode Bapak Jokowi ini, karena yang pertama kalau bisa kita lihat ketika harus melakukan pemilu itu kan membutuhkan biaya juga ya, itu biaya pemilu itu mahal. Terus yang kedua ada pembangunan yang belum selesai dari masa jabatan Bapak Jokowi. Lalu yang ketiga seperti yang kita tahu juga ketika Indonesia dipimpin oleh Bapak Jokowi di eranya Pak Jokowi ini, Indonesia berhasil mengurus beberapa masalah yang sejak lama belum selesai. Contohnya masalah Freeport itu merupakan sebuah pencapaian yang besar bagi kepemimpinan Bapak Jokowi. Lalu yang ketiga, di era Bapak Jokowi ini juga berhasil membangun Trans Papua yang tentu saja itu memudahkan dalam distribusi yang dilakukan antar pulau. Terus yang ketiga, selanjutnya ada era Jokowi ini juga berhasil membawa Indonesia dalam melewati masa-masa sulit ketika pandemi. Seperti di tahun lalu itu kan Indonesia juga mengalami inflasi dan defisit yang cukup besar kalau kita lihat. Itu dari kelompok kami argumennya Pak. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok pro. Berbeda dengan kelompok kontra, kelompok pro menampilkan terkait dengan pandemi, perekonomian, survei yang sangat mendukung untuk bagaimana dilanjutkan tambah periode atau masa jabatannya. Apakah kelompok kontra mau menambah alasan yang lain dibanding dengan historis dan regulasi tadi? Silakan kelompok kontra. Boleh yang lain, boleh bertanya. Pertanyaan terakhir nanti, pertanyaan terakhir. Oke, ini menambah argumen bahwa teman-teman masih bersikukuh untuk pada pendapatnya. Silakan. Oke, saya akan mencoba menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok pro tentang persetujuan mereka untuk mengadakan penambahan periode dan juga penundaan pemilu dengan alasan-alasan yang telah disebutkan tadi. Menurut kelompok kontra, ya memang alasan-alasan itu sifatnya rasional, tapi dalam undang-undang atau misalnya peraturan yang sudah tertulis dan itu sudah disahkan oleh pemerintah, maka hal tersebut jika ditunjang dengan alasan-alasan seperti itu, maka bisa ditolak. Karena apa? Karena saya pernah melihat diskusi tentang permasalahan ini dari beberapa mahasiswa seperti yang ada di UIN Jakarta maupun di Universitas Indonesia. Mereka bilang analoginya seperti ini: jika kita diberikan misalnya ibadah sholat maghrib 3 rakaat, lalu ada kepentingan tertentu diubah jadi 2 rakaat, maka itu jelas sudah pasti melanggar aturan yang ada, dan alasan-alasan tersebut menjadi kurang relevan untuk kelangsungan kebijakan politik di Indonesia. Oke, aplaus untuk kelompok mereka. Apakah ada yang mau nambah? Oke, silakan. Ya, saya dari teman saya. Jadi mengenai pemilu yang mundur tahun 2004 itu menurut saya menyalahi konstitusi. Karena kembali lagi ke Undang-Undang 5 yang tadi pasal 7 itu kan presiden hanya bisa menjabat selama 5 tahun dan dipilih kembali satu kali. Dan penundaan pemilu 2024 menurut saya akan mengancam proses demokrasi Indonesia dan berpotensi memunculkan pemimpinan yang otoritarian. Selain itu, selalu mencederai amanat reformasi Indonesia dan mematikan kemarahan publik. Aplaus untuk kelompok kontra. Sekarang saya geser kepada kelompok pro
untuk merespon pendapatnya tadi, baik pendapat pertama atau pendapat kedua, atau menambah listening yang lain, silakan. Sebelum kita menyampaikan tentang teori apa yang digunakan untuk memberikan solusi pro dan kontra, silakan. Kelompok pro. Silakan. Nuria, silakan. Oke. Setelah masih berdiskusi. Aplaus untuk kelompok pro. Dari kami, menurut kami itu meskipun kita melihat undang-undang yang menjadi acuan itu, kita tetap melihat suara rakyat, karena kita kan negaranya kan negara demokrasi ya. Kita juga harus mewakili beberapa suara rakyat yang ini nanti kan juga demi kebaikan rakyat sendiri kan, seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi berdasarkan pada suara rakyat begitu ya. Aplaus untuk Nuria. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada satu kesempatan. Cukup? Silakan kalau mau menambahkan. Oke, kita anggap cukup aplaus untuk kita bersama. Itu terkait dengan dukungan pro dan kontra. Sekarang ada teori apa yang digunakan untuk mendukung terkait dengan pro dan kontra tersebut. Masing-masing wajib memberikan teori yang digunakan untuk memberikan solusi terkait dengan hal itu. Silakan sekarang kelompok kontra. Karena kita tidak cukup ilmu politik tetapi sosiologi politik, maka kita menggunakan teori sosial untuk memberikan solusi terkait dengan hal itu. Mengapa selanjutnya tidak setuju dengan berdasarkan historis regulasi dan berbagai hal tadi, begitu juga yang kelompok pro sangat mendukung karena berdasarkan survei, berdasarkan rakyat dan lain sebagainya tadi. Silakan kelompok kontra, teori apa yang mau digunakan? Ini kelebihannya atau perbedaannya dengan ketika hanya ilmu politik saja. Ini sosiologi politik. Silakan. Kelompok pro, sudah siap teorinya? Yang kedua, kita memberikan kesempatan kepada kelompok pro dan kontra untuk menampilkan teori apa yang digunakan memberikan solusi terkait dengan hal ini. Tetapi sebelumnya harus untuk kita bersama. Silakan kelompok kontra untuk menampilkan teori yang akan digunakan. Ya baik, terima kasih. Kami kelompok kontra menyampaikan teori tentang diskusi kali ini. Teori yang kami gunakan adalah mengenai struktural fungsional dari Robert K. Merton. Merton menjelaskan bahwa sebenarnya dalam tatanan sosial kita ini harus menciptakan sebuah equilibrium atau keseimbangan, yang mana keseimbangan itu dapat dicapai dengan mengaktifkan fungsi-fungsi yang ada. Jadi fungsi-fungsi yang ada dalam tatanan sosial, kalau kita katakanlah tatanan politik, harus berjalan dan saling terkait. Jika salah satu itu tidak terkait, maka tidak akan ada equilibrium, tidak akan ada yang namanya keseimbangan. Adanya adalah mungkin disequilibrium atau bisa mengakibatkan disintegritas. Misalnya kalau kita bilang tentang tatanan politik, fungsi-fungsi yang harus dilakukan adalah misalnya pemerintah mentaati konstitusi, misalnya seperti itu. Menteri menjalankan fungsinya sesuai dengan kebijakan yang diserahkan kepala negara, misalnya seperti itu. Jika itu tidak dilakukan, jika misalnya sebuah kebijakan keluar dari fungsi, tidak mentaati konstitusi, misalnya seperti itu, maka akan timbul ketidakseimbangan.
yang mana ketidakseimbangan itu akan memunculkan disintegritas, dan disintegritas itu akan memunculkan konflik-konflik seperti yang kita lalui beberapa hari ini. Dan konflik itu menandakan, kalau kita ngomong tentang politik dan pemerintahan, konflik yang terjadi saat ini menandakan bahwa kekuatan demokrasi di negara kita itu melemah. Kira-kira seperti itu. Aplaus untuk kelompok kontra. Jadi menggunakan teori struktural fungsional yang ditampilkan atau tokohnya adalah Robert Gamerton. Meskipun nanti ada banyak turunannya juga, tapi struktur fungsional. Terima kasih kelompok kontra. Sekarang kepada kelompok pro. Pakai teori apa yang digunakan untuk memberikan solusi terhadap dukungan pro terhadap penambahan masa jabatan atau periodisasi? Silakan. Ya, kalau dari kelompok pro kita pakai teori konflik dari Pareto yang menyatakan kalau konflik itu jadi ada relasi sosial dalam sebuah sistem. Lalu Pareto juga menyatakan kalau adanya pertentangan antara para penguasa seperti dari penguasa sendiri, pemerintah sendiri kan pasti ada dua kubu yang mendukung dan yang tidak mendukung. Jadi ada pertentangan seperti beberapa pejabat yang mendukung seperti Pak Luhut, Pak Erlangga Hartarto dan beberapa pejabat yang lain. Terus juga dalam teori konfliknya dari Pareto ini juga menyatakan kalau masyarakat itu membentuk sebuah kerjasama. Jadi masyarakat yang mendukung Pak Jokowi 3 periode ini membentuk sebuah kerjasama yang nantinya akan semakin memperkuat argumen mereka, saling membuat suara mereka. Lalu akan ditambahkan oleh saudari Nia, Silakan. Intinya konflik dan redor. Silakan. Oh iya, jadi manusia ini juga bisa cenderung mengalami perubahan ya. Seperti yang kita ketahui ini kan beberapa masyarakat elit seperti beberapa kejadian yang disampaikan oleh rekan Jessica dan adanya kepentingan dari rakyat biasa. Kayak yang kita tahu kan Pak Jokowi ini kan di masa eranya dulu sebelum menjabat sebagai presiden sendiri kan sering melakukan masuk ke masyarakat gitu loh, maksudnya belusukan ya. Jadi ada interaksi langsung dengan masyarakat. Jadi bisa dikatakan mungkin beberapa pandangan masyarakat elit sama masyarakat biasa seperti mereka tuh mempunyai pendapat yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, seperti untuk kemajuan ekonomi, kemudian pemerataan masyarakat semakin maju dan lain-lain seperti itu. Itu tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman yang lainnya. Makasih. Aplaus untuk kelompok pro. Terima kasih, itulah terkait dengan teori yang digunakan untuk solusi pro dan kontra perpanjangan masa jabatan presiden dan periodisasi. Apakah kelompok kontra mau menambah teorinya atau cukup? Cukup. Kelompok pro cukup atau apa? Cukup, oke. Sekarang adalah segmen yang terakhir, yaitu kesempatan bagi kalian untuk saling bertanya. Silakan untuk memberikan pertanyaan terbaik yang sampai kelompok lawan tidak bisa menjawab. Sekarang saya ganti bergeser ke sini. Silakan kelompok pro membuat pertanyaan untuk kelompok kontra sehingga kontra tidak bisa menjawab. Silakan. Silakan. Kalau kontra kan tadi kita berpendapat bahwa kalau misalnya tidak jawab dari itu kan kita bisa melanjutkan program Jokowi yang terrealisasi. Kemudian kalau misalnya ini disebut kontra, apa jaminan kan kita kalau ada pemilu lagi itu kan beda orang beda visi misi gitu. Apa jaminan kandidat tersebut bisa menjalankan program sebelumnya? Apa jaminan bahwa para kontra, maksudnya kelompok kontra ini
apa yang telah dikerjakan oleh Pak Jokowi itu nyambung, begitu ya kelompok pro ya? Bisa mempertahankan kan? Melanjutkan perjuangannya Pak Jokowi dalam periode ini, intinya tidak mundur kembali. Silakan dijawab kelompok kontra. Boleh yang lain? Langsung, oh ini sudah bukan waktunya diskusi. Ini waktunya menjawab ini. Nah. Silakan yang lain untuk menjawab. Silakan. Aplaus dulu. Pertanyaannya adalah apa jaminan kelompok kontra kalau ini tidak boleh diperpanjang? Jaminan seandainya ada presiden baru itu kemudian bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi saat ini. Oke, saya akan coba mengungkapkan pemikiran saya. Pertama, satu hal yang kita tahu juga bahwa menilai seorang baik atau buruk itu kita dapat menilai dari bagaimana mereka kita melihat visinya gitu. Ya tidak selamanya ya kalau kita terus mempertahankan Pak Jokowi semuanya itu belum tentu menjadi baik juga. Walaupun nih kalau sekarang baik nih, yang nggak tahu kalau di dalamnya, jangan salah, di zaman sekarang tuh kadang kebaikan di politik gitu. Yang terbaik itu di politik, nggak serta merta tidak ada kepentingan gitu. Nah karena ini saya juga ya memegang teguh tentang konstitusi yang ada gitu, dari yang sudah lama-lama tertanam kan, seperti yang diungkapkan ini kan si Polkot gitu. Kalau saya bukan menyalahi Pak Jokowi-nya, saya akan melihat dari sisi kekuasaannya yang memandang mempertahankan Pak Jokowi gitu. Ya kekuasaan itu bukan, kalau kata Polkot kan bukan power, nggak tahu loh. Apa sih tulisan? Power tentu gerak, bukan? Bukan. Ini lah saya lihat dulu ya. Nah, bukan software power, melainkan disiplin power. Nah, yang artinya kekuasaan itu bukanlah didapat dari sesuatu, contohnya institusi. Kalau kita jadi aparat ya, kita tuh bukan serta-merta kekuasaan itu di sana saja gitu. Sehingga kalau kayak gini nanti dia itu mengandalkan otoritasnya gitu ya, tetap memandang wah Pak Jokowi itu harus maju karena baik kayak gini. Nah ini kita harus melihat juga karena kekuasaan membentuk pengetahuan gitu, pengetahuan yang masuk Polkot kan epistemologi gitu. Epistemologi sudah ditetapkan dari dulu. Nah ini konstitusi ini kan sudah ditetapkan gitu. Jadi ya yang menjamin nanti depannya baik atau tidak kita sendiri gitu. Kita memilih kan pastinya. Gak mungkin kita asal coblos aja gitu. Kita juga memilih. Ya kalau dari segi solusi yang tadi gitu, ya kita yang menangkan juga ingin melakukan rundingan gitu. Kalau secara si ini kan memberikan ruang publik gitu. Kita juga pengen berbicara ya. Apakah selamanya kalau Pak Jokowi terus ya, masa Pak Jokowi terus mau terus Pak Jokowi sampai kapan gitu? Ya kita juga berarti sudah menyalahi dong, mengingkari, menodai konstitusi yang ada dong, yang sudah diperjuangkan oleh presiden-presiden dahulu gitu, para pahlawan dahulu. Yaitu sangat disayangkan gitu, miris lah kalau saya. Ya itu aja. Oke, aplaus untuk kelompok kontra atas jawabannya. Sekarang gantian kelompok kontra untuk bertanya kepada kelompok pro. Pertanyaan yang mematikan. Silakan. Silakan. Oke, silakan.
bahwasannya tadi dijelaskan dari kelompok pro bahwa alasan mendukung 3 periode salah satunya adalah biaya pemilu yang mahal. Menurut saya itu bukan alasan yang logis dan masuk akal, karena berdasarkan histori pemilu di Indonesia diadakan 5 tahun sekali. Dan seperti yang dijelaskan tadi telah tercantum di UUD pasal 45 pasal 7. Jadi bagaimanapun keadaan ekonomi Indonesia pasti sudah dipersiapkan untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi apa yang menguatkan kelompok pro kembali alasan tersebut? Apa yang menguatkan kelompok pro terhadap alasan-alasan yang ditampilkan tadi? Silakan dijawab. Silakan. Oke, silakan ditampilkan jawabannya. Yang lain juga boleh. Karena kita dalam suasana belajar bersama. Silakan kelompok pro untuk menyampaikan jawabannya. Jadi untuk pertanyaannya tadi kan apa yang menguatkan kita pro ya? Jadi kalau menurut kami tetap untuk pembangunan ya, karena pembangunan yang belum merata dan mungkin tadi telah disampaikan juga bahwasanya tidak ada jaminan bahwasanya kalau misalkan ada pemimpin baru maka pembangunan itu akan lebih baik gitu loh Pak. Kan kalau misalkan Pak Jokowi ini udah tahu gitu visi misi untuk kedepannya kayak gimana, jadi kayak jadi tinggal melanjutkan gitu Pak. Kalau misalkan untuk yang baru mungkin ya itu tadi visi misinya udah beda ya. Oke, aplaus untuk kelompok pro. Apakah mau ada tambahan jawaban untuk lebih menguatkan masing-masing? Oh, silakan. Pertanyaannya itu Berdiri. pertanyaannya itu bagaimana kelompok pro menguatkan alasan yang pemilunya mahal, biaya pemilu itu mahal. Bagaimana alasan itu? Bagaimana kelompok pro itu menguatkan alasan itu? Terima kasih. Silakan, ada request lebih mendalam. Dijawab. Ya, menjawab dari pertanyaan Vera tadi ya, kenapa kita itu mempermasalahkan tentang biaya pemilu? Karena yang kita tahu di Indonesia ini kan bansos aja itu sudah dikorupsi kan. Jadi untuk melakukan pemilu ini kita juga harus mengeluarkan uang sebesar 140 triliun jika itu diadakan pemilu lagi gitu. Itu jawabannya. Oke, aplaus untuk kelompok pro. Penghujung dari diskusi kita siang hari ini sekarang adalah tinggal closing statement. Apakah kelompok putra tetap pada pendiriannya untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan periodisasi? Begitu juga kelompok pro, apakah tetap mempertahankan terkait dengan masa jabatan dan tambahan periodisasi tersebut? Silakan kelompok putra. Kesimpulannya, closing statement, silakan. Ya, terima kasih. Untuk mengakhiri sesi diskusi kali ini, tim Putra masih tetap berpegang dengan bahwa kami menolak perpanjangan periode kekuasaan presiden dan juga berlangsung dengan alasan yang pertama mungkin menyalahi aturan konstitusi, yang kedua melemahkan rasa demokrasi di negara kita, yang ketiga mungkin adanya beberapa kontradiksi yang menjadi alasan-alasan kelompok pro untuk menyampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok tegas, singkat, tetap pada pendiriannya. Silakan kelompok pro, apakah tetap pada pendirinya atau berubah menjadi kelompok kontra? Silakan. Silakan kelompok kontra pro. Silakan.
mengambil keputusan. Ya, kalau dari kami semuanya, meskipun kami ya gitu, tapi kami tetap konsisten. Tetap pro tentang 3 periode Bapak Jokowi. Meskipun nanti di kenyataannya kita nggak tahu. Iya, sih, Pak. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih teman-teman, itulah diskusi kita pada siang hari ini. Yang pasti semuanya paham apa yang menjadi reasoning mengapa kelompok ini menolak. Penjelasannya mulai historis sampai kepada rasionalnya, regulasinya, bahkan teori yang digunakan untuk memberikan solusi dalam suasana penolakan ini, dan pada keputusan terakhir. Begitu juga teman-teman juga semua paham bagaimana kelompok pro tetap mempertahankan pendapatnya untuk mendukung 3 periode atau maksudnya tambahan periodisasi atau tambahan masa jabatan, dan teori yang digunakan juga ditampilkan dengan teori konfliknya berbeda dengan teori fungsional, struktural fungsional tadi. Semuanya mempunyai pendapat. Maka dari itu, karena masih berpendapat pada kelompok masing-masing, aplaus untuk kita bersama. Saya sebagai teman diskusi teman-teman semuanya terkait dengan sosiologi politik, dan kebetulan pada saat ini kita berbicara tentang pemilu, demokrasi, dan dihubungkan dengan bagaimana demonstrasi yang ada kemarin. Maka yang lebih tepat adalah wacana itu boleh dikeluarkan oleh siapapun, karena negara demokrasi itu adalah negara yang memberikan kesempatan kebebasan kepada semua pihak untuk menampilkan gagasannya terbaik untuk negeri ini, selama ada alasan reasoning yang real, yang kemudian secara logika bisa diterima secara rasional. Dan yang lebih bagus lagi, karena kelas kita adalah kelas sosiologi politik, maka kalian semuanya perlu menampilkan yang namanya teori sosial, yang di situ tidak cukup politik berdiri sendiri. Sehingga ketika ada suasana perpanjangan jabatan presiden, atau ada penambahan periodisasinya, di situ tidak cukup secara politik diterima atau ditolak, tetapi bagaimana teori sosial itu kemudian memberikan solusi. Struktural fungsional bagus untuk memberikan solusi ini ketika bagaimana sebuah negara itu dikelola dengan baik, dan di situ adalah yang dihadirkan bukan personalnya, tapi bagaimana keberadaan negara itu siapapun personnya ketika regulasinya berjalan dengan baik dan kemudian pirantinya sudah tertata dengan baik, maka it's okay. Tidak ada masalah terkait dengan siapapun yang menjadi presiden. Kita melihat bagaimana Amerika berjalan dengan baik, karena apa? Di sana tatanannya sudah berjalan sudah baik, siapapun presidennya oke, selama kemudian itu dipilih oleh rakyat. Bagaimana saya merespon terkait dengan kelompok pro yang sangat mendukung terkait dengan hal ini, maksudnya tambah 1 periode atau masa jabatannya ditambah, karena dengan alasan perekonomian, hasil survei, perspektif kelompok pro, ataupun terkait dengan COVID dan lain sebagainya. Sekali lagi, sebagian masyarakat Indonesia ada yang punya pola pikiran seperti itu, dan kita tidak bisa menolak, karena bagaimanapun itu pikiran masyarakat Indonesia. Ketika menampilkan teori konflik untuk memberikan solusi, konfliknya ada rendong. Konflik dan rendong itu kan digunakan bagaimana menampilkan terbaik untuk negeri. Maksudnya gini, ketika ada pro dan kontra, muncul konflik, berhadapan-hadapan, maka yang terjadi adalah semuanya itu adalah bersaing untuk menghadirkan terbaik untuk negeri ini.
Jadi kalau dalam bahasanya kelompok pro, saya tidak di kelas ini berusaha tidak mencoba menolak, tapi ketika menghadirkan teori konfliknya contoh, yaitu adalah salah satu strategi bagaimana kelompok pendukung kekuasaan hari ini atau kelompok kontra kekuasaan hari ini menampilkan terbaik untuk negeri. Itulah kelebihan sosiologi politik yang mempunyai perspektif sangat banyak dan mempunyai teori sangat banyak untuk memberikan solusi. Nah, adapun kesimpulan maka tergantung pada kalian semuanya. Meskipun secara personal saya sebagai Agus Mahfud Fauzi pasti mempunyai keputusan. Berbeda dengan saya sebagai teman diskusi atau dosen di kelas ini yang harus memfasilitasi semua kelompok yang ada. Bagaimanapun itu adalah semangat untuk menampilkan terbaik untuk negeri ini. Dan demonstrasi yang terjadi kemarin itu adalah sebuah semangat anak negeri, kelompok mahasiswa yang selama ini menghadirkan perubahan terban oleh mahasiswa. Kita ingat 1928, 45, 78, 98 semuanya adalah mahasiswa, generasi muda. Sehingga pada kesempatan kemarin ketika ada demonstrasi, saya pikir kita perlu memberikan apresiasi untuk mereka semuanya. Adapun di saat ini kelihatannya kelompok kontra itu lebih leading, ya kita harus mengapresiasi untuk itu semuanya. Meskipun kita tidak menafikan terhadap kelompok pro yang agak malu-malu untuk meninggalkannya. Semoga bermanfaat. Aplaus untuk kita bersama. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.